Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, senang sekali kami Ahmad Swalulum bisa berjumpa dengan kalian dalam acara launching channel YouTube Media Kersana Makna. Penggiat organisasi mengatakan bahwa organisasi adalah ibarat anggota tubuh. Ia tidak bisa bergerak sendiri. Ia harus bergerak bebarengan. Oleh karena itu, saya juga tidak sendiri dalam kesempatan kali ini. Saya bersama 3 orang perempuan yang cantik, yang hebat. Saya perkenalkan satu persatu. Yang sebelah kiri saya, Mbak Nur Rohmah sebagai Ketua IPPNU periode 2019 sampai 2021. Sebelahnya Mbak Eriliana, Ketua IPPNU periode 2017-2019, dan Mbak Solihah, Ketua IPPNU periode 2015 sampai 2017. Apa kabarnya Mbak semua? Alhamdulillah sehat. Dalam kesempatan kali ini merupakan launching pertama channel YouTube yang diprakarsai oleh pimpinan anak cabang Ikatan Pelajar IPNU dan IPPNU Kecamatan Kersana. Perlu diketahui mereka bertiga adalah perempuan-perempuan hebat di Kecamatan Kersana. Mbak Soliati selaku perintis pertama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kersana. Bagaimana Mbak Soliati melihat perkembangan di IPPNU saat ini? Ya, alhamdulillah untuk sekarang ini ya masih ada anggotanya, masih berjalan. Karena memang merintis itu memang susah, tapi lebih susah lagi kita tuh menjalankan apa yang sudah ada agar tetap ada dan tetap eksis. Berarti mempertahankan itu lebih sulit ya Mbak? Iya, karena kalau misalkan kita merintis, oke lah, merintis juga susah karena kita harus nyari orangnya dulu yang mau siapa. Tapi kalau mempertahankan, kalau tidak ada niatan dari kita untuk mempertahankan, maka organisasi yang sudah ada pasti akan terpuruk dan akhirnya hilang, tidak ada. Terima kasih. Buat teman-teman semua nih yang baru masuk atau baru gabung bersama IPNU dan IPPNU, apa sih keluh kesah Mbak Solihah sebagai perintis pertama, bagaimana susahnya mencari partner dalam berorganisasi, bagaimana mengelola manajemen organisasi itu sendiri, itu gimana Mbak? Susahnya ya karena kalau nggak ada kesadaran dari diri sendiri, kayak kita masing-masing kalau misalkan kita mau kumpul aja ya, kalau misalkan dari kitanya sendiri saling egois lah, nantilah aku juga sibuk sendiri, pasti organisasi ya harus ada kesadaran dari kita sendiri, harus ada dari kitanya, misalkan dari kitanya itu harus ada setialah sama organisasi itu. Berarti tiap anggota harus mempunyai keterikatan tersendiri pada organisasinya. Harus memiliki organisasi itu. Kita beralih ke Mbak Eri. Mbak Eri lagi sibuk apa nih? Ya, untuk sekarang sih lagi sibuk kuliah online ya. Karena pandemi, jadi semuanya serba online, kerja online, kuliah online. Dan alhamdulillah sekarang IPPNU Kecamatan Kersana pun mulai mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya pandemi ini kan kita juga harus tetap eksis di dunia online. Dan sekarang alhamdulillah sedang merintis channel YouTube. Itu sebuah langkah yang luar biasa bagi PAC IPNU dan IPPNU Kecamatan Kersana. Gimana nih Mbak Nur Rohmah sebagai Ketua IPPNU periode sekarang? Gimana melihat senior-seniornya yang sudah memberikan petuah-petuah? Apakah kembali bersemangat memperjuangkan organisasi? Bagaimana kesan-kesannya? Ya, alhamdulillah kesannya semangat ya, tetap semangat melihat dari Mbak Solihah ya, memperjuangkan IPNU PPNU itu gak mudah ya, menurut saya butuh pendamping yang kuat, butuh partner dan jiwa semangat pada diri sendiri supaya bisa ngebentuk setiap rantingnya itu ada. Seperti itu saya tahu dari Pende ya, rumah Mbak Solihah kan Pende dari Kesindang Jaya, ke Sutamaja, mulai dari jauh, Kramat Sampang, dia itu mampu. Kemudian di Mbak Erinya sendiri, dia juga melanjutkan apa yang sudah dilanjutin oleh Mbak Solihah, seperti itu. Jadi menurut saya jiwa semangat pada mereka berdua itu ada dan patut untuk kita contoh kembali dan memperbaiki apa yang sebelumnya itu kurang baik, menurut saya seperti itu.
Berarti penyempurnaan terus dan terus harus dilakukan pada setiap generasi. Iya. Oke, terima kasih buat perempuan-perempuan hebat di Kecamatan Kersana. Saya kembali lagi ke Mbak Solihan. Kebetulan sama ya sama Mbak Eri, kebetulan lagi kuliah juga kan? Iya, kuliah online. Kuliah di mana Mbak Solihan dan ngambil jurusan apa? Saya kuliah di UMUS, Universitas Mbadi Setiabudi. Saya jurusan PGSD semester 4 sekarang. Semester 4. PGSD itu berarti pendidikan? Pendidikan guru sekolah dasar. Pendidikan guru sekolah dasar. Karena madrasah pertama untuk anak-anaknya itu seorang ibu. Kalau dari Mbak Eri sendiri kuliah ya? Ngambil jurusan apa? Ambil jurusan manajemen administrasi. Manajemen. Yang satu manajemen pendidikan untuk mengurus anak, yang satu manajemen Administrasi. administrasi. Kalau Mbak Roma gimana nih? Katanya masih sibuk kerja. Iya. Kalau dari Mbak Nuroma sendiri, ini kan masih menjabat sebagai ketua IPNU periode sekarang, IPPNU, mohon maaf, periode sekarang. Bagaimana cara meluangkan waktu? Tadi kan masih bekerja ya. Bagaimana cara meluangkan waktu antara bekerja dan mengurus organisasi ini? Ya, untuk meluangkan waktunya sendiri antara bekerja dan membagi waktu rapat di organisasi IPNU dan IPPNU, kan kita kan kerja hanya hari Senin sampai Jumat, Sabtu dan Ahad itu libur. Gunakan waktu luang tersebut itu untuk kumpul sama rekan dan rekanita. Kan kebanyakan juga dari mereka ada yang masih sekolah seperti itu. Hari Sabtu dan Minggu juga mereka yang sekolah juga libur. Jadi kita manfaatkan waktu luang tersebut. Gimana caranya supaya bisa setiap bulannya itu kumpul, itu mengadakan rapat. Jadi di antara kita itu nggak terpecah antara silaturahmi sama agenda-agenda yang akan dirancang untuk kedepannya seperti itu. Oh ya, kebetulan kan ini masih dalam masa-masa pandemi COVID-19. Seluruh kegiatan yang bersifat kerumunan ditiadakan untuk sementara. Lah bagaimana rutinitas organisasi tadi seperti kumpul bulanan di tengah pandemi ini? Ya, waktu itu saya pernah mengadakan kumpulan rapat, tetapi hanya beberapa anak ya untuk menjaga social distance supaya tidak ada kerumunan yang berlebihan. Nanti setelah perkumpulan tersebut kita share di grup untuk meminta saran, pendapat, serta kritik dari rekan dan rekanita bagaimana untuk menyikapi agenda tersebut. Seperti itu. Jadi kita tidak kumpul semuanya harus kumpul, tidak. Jadi kita seperti adakan rapat online seperti itu di grup untuk membahas apa yang sudah dibahas oleh perwakilan dari pengurus. Jadi tetap perkumpulan tetap dilaksanakan namun dipindah ke dunia maya. Iya, seperti itu. Gimana nih pendapatnya dari Mbak Solihah sendiri terkait adanya pandemi COVID-19 ini dan keberlangsungan organisasi sendiri? Ya kan kalau misalkan pas lagi kayak gini itu tadi kita bisa menggunakan rapat online kayak diskusi di grup WA. Kalau bisa sih saya kasih saran pakai aplikasi Zoom juga bisa biar lebih kita kayak video call semuanya kita tahu maksudnya posisi kita lagi ngapain, terus kita kayak lebih enak juga kayak bisa lihat orangnya langsung gitu. Buat kayak supaya silaturahmi juga kita udah lihat teman-teman kita kayak berasa itu kita emang lagi kumpul, beneran kumpul gitu. Emang teknologi sangat memudahkan banget ya. Kalau dari Mbak Eri sendiri nih, menurut berkaca dari pengalaman lah, pastinya orang kuliahan kan biasanya banyak berorganisasi nih. Gimana sih kekurangan dari adanya kuliah daring ataupun perkumpulan-perkumpulan yang bersifatnya online itu? Ya, untuk kekurangan sih jelas kita kurang maksimal dalam melaksanakan setiap kegiatan karena ya tidak seperti biasa lah. Seperti biasanya kita berkumpul, kita tatap muka langsung, kita bersosial secara langsung. Namun dengan adanya pandemi ini kita kan lebih lebih ke individu masing-masing. Jadi hanya berkumpul ataupun hanya bersosial, berinteraksi lewat media sosial, lewat aplikasi Zoom, lewat video call seperti itu. Jadi ya kurang maksimal saja lah dalam setiap kegiatan kayak gitu. Apalagi ya ketika rapat ya mungkin
ketika di media sosial itu kan lebih ada yang sedang sibuk sendiri, sedang melakukan kegiatan sendiri, jadi kan kurang menyimak lah, apalagi seperti itu. Kalau di perkumpulan yang secara langsung tatap muka mungkin lebih mengena ataupun lebih fokus lah. Jadi tetap ada plus minusnya walaupun sangat memudahkan kita semua lah dalam kondisi saat ini. Nah, itu merupakan pengalaman senior Mbak Solihah sama Mbak Eri yang sangat berharga. Mungkin bisa juga dipetik oleh Mbak Nuroma sendiri sebagai generasi penerus IPPNU yang saat ini. Oke, semoga COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita semua bisa menjalankan organisasi dengan semestinya, dengan keadaan tatap muka dan keadaan yang baik-baik saja. Oke, kita masuk ke Mbak Nuroma kembali nih. Katanya dengar-dengar dari informan terpercaya. Katanya di PAC sendiri mau mengadakan ataupun mau merilis channel YouTube. Bisa dijelasin nggak kisi-kisinya atau bocoran-bocorannya tentang channel YouTube ini sendiri? Ya, untuk menyikapi masa pandemi COVID-19 ini, kan semua dari pekerjaan, kuliah itu dialihkan menjadi online. Karena untuk mengurangi jarak berkumpulnya setiap manusia, seperti itu. Social distance. Nah, kan mulai dari PAC maupun dari ranting itu banyak yang mengadakan diskusi online seperti itu. Kalau semisalkan kita mengadakan diskusi lewat WA group maupun lewat Facebook ataupun lewat Instagram, kita melihat fanspage atau followers kita di Facebook dan di IG itu berapa sih? Hanya dilihat oleh orang-orang tertentu yang mungkin tahu itu IPPNU itu seperti apa. Jadi kita untuk meluas agar semua dari kalangan anak kecil, dewasa, remaja hingga orang tua pun tahu, oh ini loh IPNU IPPNU, apalagi ini IPNU dan IPPNU Kecamatan Kersana. Untuk bisa dilihat oleh orang luas, maka kita akan membuka atau kita akan launching sebuah channel YouTube yang bernama Makna atau Media Kersana. Channel yang sangat bermanfaat sekali, nantinya bisa diisi dengan berbagai konten yang sangat menarik. Kebetulan perkembangan zaman juga sudah memudahkan kita. Kita kembali lagi ke Mbak Solihah. Gimana pendapatnya ataupun gimana sarannya terkait peluncuran channel YouTube dari Mbak Nuroma sendiri? Ya, peluncuran channel ini tuh ya sangat bagus untuk kedepannya. Yang ingin saya ini supaya channel itu agar tetap berjalan. Jadi walaupun pandemi sudah berakhir, nantinya channel ini udah gitu aja, maksudnya udah mati gitu aja. Saya itu pengennya channel itu terus berkembang supaya bisa menjadi media dakwah juga. Kita tepuk tangan dulu. Berarti dijadikan sebagai media dakwah ya. Karena dewasa ini kita kenal yang namanya dakwah multimedia ya, dengan memanfaatkan perangkat komputer ataupun teknologi dewasa ini. Kalau dari Mbak Eri sendiri nih, gimana pendapatnya ataupun ada kritik dan saran mengenai peluncuran channel YouTube ini? Ya, untuk launching channel YouTube PAC Kersana sendiri, ini suatu langkah yang baik dan suatu langkah yang luar biasa, karena PAC IPNU dan IPPNU Kersana mampu mengikuti perkembangan zaman. Artinya ketika zaman semuanya beralih ke online, kita pun masih bisa mengikutinya seperti itu. Jadi ya apresiasi setinggi-tingginya lah bagi PAC IPNU IPPNU Kersana, karena mampu untuk bisa terus eksis di dunia maya dan bisa terus menebarkan, terus mensyiarkan apa itu IPNU dan IPPNU di kalangan remaja dan dewasa seperti itu. Kita kembali lagi ke
Makna ya namanya channelnya, Media Kersana. Media Kersana. Nantinya channel tersebut bisa kasih tahu nggak? Nanti mau dibuat segmentasi apa? Misalnya isinya kontennya tentang apa aja? Boleh kasih bocoran guys? Ya, jadi dalam channel YouTube Makna atau Media Kersana yang akan diisi oleh beberapa konsep. Untuk saat ini kami baru menemukan satu konsep yang bernama peta atau pelajar bertanya. Apa sih isi dari peta tersebut? Isi dari peta tersebut adalah penjelasan atau pertanyaan dari kader-kader kami para pelajar untuk bertanya mengenai permasalahan apa sih yang terjadi di ranting maupun di pengurus PAC-nya tersendiri oleh si pemateri. Pemateri itu bisa jadi dari pengurus NU atau si petanggung jawab dari organisasi IPNU dan IPPNU. Bisa juga akan diisi oleh beberapa para demisioner kita yang mungkin berpengalaman ya Mbak Solihah. Oh, bagus dong. Saya bisa ngisi ya di sini nanti. Iya, nanti bisa diisi oleh Mbak Solihah dan Mbak Eri yang mungkin berpengalaman dari kami semua seperti itu. Oke, konten yang sangat bermanfaat walaupun masih satu berupa peta tadi belajar bertanya, namun kita semua selaku rekan dan rekan kita selalu menantikan konten-konten yang selanjutnya. Nah, setelah ini kita akan ada seremonial sebagai tanda peresmian atau sebagai tanda peresmian channel YouTube Makna atau Media Kersana. Terima kasih. Bersama-sama kita hitung 3, 2, 1. Oke, saya tuan rumah Makna Media Kersana mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya. Salam berjuang bertakwa, belajar berjuang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.